Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide acak di kepala kita bisa berubah jadi tulisan yang runut dan berdampak? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kajian menarik dari Universitas Pendidikan Indonesia yang mengungkap seni dan ilmu di balik cara mengajarkan menulis. Siap? Yuk kita mulai! Tapi sebelum kita jauh melangkah, coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Waktu kita belajar bahasa di sekolah, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Apa cuma soal menghafal aturan tata bahasa dan kosakata? Atau ada sesuatu yang jauh lebih fundamental? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu tujuan bahasa itu sendiri. Lalu, kita akan bedah 4 keterampilan utamanya, menyelam lebih dalam ke kekuatan menulis, melihat batu bata penyusunnya, yaitu paragraf, dan terakhir kita intip gimana semua ini diajarkan di kelas. Baik, kita mulai dari fondasinya. Pada dasarnya, bahasa itu bukan sekedar kumpulan aturan yang kaku. Bukan, bahasa adalah alat paling canggih yang kita punya untuk bisa terhubung dengan orang lain. Nah, sumber yang kita bahas ini langsung menegaskan poin tadi. Tujuan utamanya, seperti yang kita lihat, adalah komunikasi. Jadi ini bukan cuma soal tahu tentang bahasa, tapi yang lebih penting, bisa pakai bahasa itu secara efektif. Dan ternyata tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Kurikulum gak cuma berhenti di komunikasi dasar aja. Tujuannya itu sampai membentuk individu yang bisa berkomunikasi dengan etis, bangga sama bahasanya, bisa berpikir kreatif, bahkan jadi lebih dewasa secara intelektual dan emosional. Wow, dalam banget ya peran pelajaran bahasa. Oke, kalau tujuannya adalah komunikasi, terus alat atau perangkat yang kita butuhkan apa aja? Yuk kita buka kotak perkakas bahasa dan lihat apa aja isinya. Ini dia 4 pilar utamanya: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap kali kita berinteraksi pakai bahasa, pasti kita menggunakan salah satu atau bahkan gabungan dari keterampilan ini. Semuanya saling berkaitan. Nah, biar gampang, kita bisa bagi 4 keterampilan tadi jadi 2 kelompok besar. Ada keterampilan reseptif, ini pas kita nerima informasi, kayak pas lagi menyimak atau membaca. Satunya lagi, keterampilan produktif. Ini pas kita menghasilkan informasi, yaitu berbicara, dan tentu saja fokus kita hari ini menulis. Jadi jelas ya, menulis itu adalah sebuah tindakan aktif untuk menciptakan sesuatu. Sekarang, mari kita bahas sang bintang utama, menulis. Aktivitas ini lebih dari sekedar nyusun kata-kata loh. Ini adalah proses ajaib, mengubah pikiran yang gak kelihatan di kepala kita, jadi sesuatu yang nyata dan bisa dibagikan. Definisi dari sumber kita ini keren banget. Coba perhatikan kata kuncinya deh. Bertahap. Artinya ini proses, bukan sesuatu yang instan. Dan tidak langsung. Ini yang menyoroti kekuatan tulisan untuk bisa menembus ruang dan waktu. Ternyata menulis itu punya 4 fungsi inti yang luar biasa. Yang pertama, penataan. Ini bantu kita merapikan ide yang berantakan di kepala. Kedua, pengawetan yang bikin ide kita jadi abadi. Ketiga, penciptaan. Lewat tulisan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Dan terakhir, penyampaian, yang bikin pesan kita bisa sampai ke orang lain, bahkan saat kita nggak ada di sana. Terus, kenapa sih orang nulis? Menurut Hartig, ada 7 motivasi utamanya. Mulai dari yang paling praktis kayak ngerjain tugas, sampai yang lebih mendalam kayak mengekspresikan diri, atau bahkan buat memecahkan masalah yang kompleks. Ini nunjukin betapa serbagunanya keterampilan menulis itu. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita bedah gimananya. Gimana sebuah tulisan itu dibangun? Mari kita lihat unit terkecilnya, si batu bata dari semua tulisan, paragraf. Sederhananya gini, paragraf itu sekumpulan kalimat yang bekerja sama untuk ngebahas satu ide utama. Bisa dibilang, ini adalah satu unit pemikiran yang utuh dalam sebuah esai. Wah, saya suka banget kutipan ini. Inti penuangan buah pikiran. Puitis banget ya. Ini benar-benar menangkap esensi paragraf sebagai wadah di mana ide-ide kita dituangkan dan dibentuk. Paragraf yang bagus itu punya anatomi yang jelas. Ada kalimat transisi biar nyambung sama sebelumnya, terus ada kalimat topik yang jadi intinya, didukung sama kalimat-kalimat pengembang yang ngasih detail, dan terakhir ditutup dengan kalimat penutup yang membungkus semuanya dengan rapi. Oke, semua konsepnya udah kita pegang. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngajarin orang untuk melakukan semua ini? Nah, sekarang mari kita masuk ke ruang kelas dan lihat prosesnya. Ini dia, poin yang sangat penting. Menulis itu bukan satu langkah tunggal, tapi sebuah perjalanan 5 tahap. Mulai dari cari ide, bikin draft kasar, perbaiki isinya, edit salah-salah ketiknya, sampai akhirnya siap untuk dibagikan. Setiap tahap punya fokusnya masing-masing. Salah satu strategi ngajar yang keren dari sumber ini adalah metode contoh dan bukan contoh.
atau examples, non-examples. Ini cara yang cerdas banget buat mengajarkan konsep yang abstrak. Cara kerjanya simple tapi jenius. Untuk bisa ngerti apa itu paragraf yang baik, kita juga perlu lihat seperti apa paragraf yang jelek. Dengan membandingkan keduanya secara langsung, siswa bisa lebih dapat feel-nya dan paham konsep kesatuan ide secara lebih nyata. Nah, ini contoh konkretnya di dunia nyata. Ini adalah standar kurikulum untuk anak kelas 3 SD di Indonesia. Coba perhatiin deh, pembelajarannya bertahap kan? Mulai dari nyusun satu paragraf dulu, baru di semester berikutnya levelnya naik, jadi menulis karangan sederhana. Sekarang, saatnya kita tarik semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Setelah kita tahu semua teori dan prosesnya, pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kita ambil dari sini untuk ningkatin kemampuan menulis dan komunikasi kita sendiri? Oke, mari kita rangkum. Pertama, bahasa itu intinya untuk koneksi. Kedua, menulis adalah cara kita secara aktif menciptakan makna. Ketiga, paragraf adalah fondasinya. Dan yang terakhir, proses menulis itu sebuah perjalanan bertahap. Itulah inti dari seni dan ilmu mengajar menulis. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau menulis itu adalah cara kita merapikan pikiran, kira-kira ide besar apa yang sedang menunggu untuk Anda rapikan selanjutnya lewat kekuatan tulisan?